lagi bersama saya. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal matematika dasar UGM tahun 2019. Untuk yang nomor 1, kita diberikan di sini fungsi pecahan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi dengan 2 pangkat min setengah ditambah dengan 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X. Nah, di sini kita disuruh menentukan berapa nilai dari si X tersebut. Untuk soal ini boleh kita sederhanakan penulisan dari pecahan yang diberikan menjadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi dengan menggunakan sifat eksponensial. Kita bisa mengubah penulisan 2 pangkat min setengah menjadi 1/2 pangkat setengah ditambah dengan 2 pangkat 1/2 pangkat sepertiga. Oke, kemudian dalam sifat pecahan, apabila kita bertemu bentuk A per B ditambah dengan C per D, ini bisa kita selesaikan dengan cara kita kalikan A dengan D ditambah B dengan C dibagi dengan perkalian antara B dengan D. Sifat ini kita terapkan untuk penyebutnya sehingga bentuk ini bisa saya tulis kembali menjadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi dengan 2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah dibagi dengan 2 pangkat setengah dikalikan dengan 2 pangkat sepertiga. Kemudian ada juga nanti sifat pecahan ketika kita bertemu A per B dibagi dengan C per D. Ini bisa kita selesaikan dengan A per B dikalikan D per C. Kalau sifat ini kita terapkan, kita akan mempunyai bentuk penulisan menjadi 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga. Kemudian nanti ini dibagi dengan 2 pangkat sepertiga ditambah 2 pangkat setengah. Ini bisa saya ganti menjadi 2 pangkat setengah ditambah dengan 2 pangkat sepertiga. Tetapi untuk perkaliannya di sini saya pindahkan ke atas menjadi 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga. Sehingga nanti di sini ada bentuk yang sama yang bisa kita eliminasi karena dia bernilai 1. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga. Kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat setengah tambah sepertiga itu sama saja dengan 5/6. Nanti nilainya ini sama dengan 4 pangkat X. 4 pangkat X ini sendiri bisa saya ganti menjadi 2 pangkat 2X. Sehingga bisa kita simpulkan kalau 2 atau boleh kita ambil pangkatnya saja 5/6 sama dengan 2X. Maka dari sini kita dapatlah X-nya 5/12. Jawabannya nanti adalah bola. Ya, nomor 2, ini materi tentang logaritma. Jadi untuk materi ini ada beberapa sifat-sifat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita berfokus ke ruas kanannya dulu karena kita diberikan suatu persamaan logaritma P plus 1 basis P pangkat 2 plus 4 itu nilainya sama saja dengan logaritma 5 basis 2 dibagi dengan logaritma akar 5 basis 3 dikali logaritma 81 basis 2. Kalau misalkan persoalan ini, soal ini saya mulai dari menyederhanakan bentuk logaritma 5 basis 2 dibagi dengan logaritma akar 5, ini bisa saya ganti menjadi logaritma pangkat setengah basis 3 dikalikan dengan logaritma 81, ini bisa saya ganti penulisannya menjadi 3 pangkat 4 basis 2. Sehingga berdasarkan sifat logaritma, bentuk ini bisa saya tulis kembali menjadi logaritma 5 basis 2 dibagi dengan pangkatnya pindah ke depan menjadi 1/2 dikalikan dengan logaritma 5 basis 3 dikalikan dengan 4 logaritma 3 basis 2. Atau bisa saya sederhanakan lagi menjadi logaritma 5 basis 2 dibagi dengan 4 kali 1/2 jadinya nanti logaritma. Nah, untuk posisi penulisan logaritma 5 basis 3 dengan logaritma 3 basis 2 ini bisa
saya ganti posisinya. Kenapa? Karena A kali B nilainya sama dengan B kali A. Sehingga nanti penulisannya menjadi logaritma 3 basis 2 dikalikan dengan logaritma 5 basis 3. Kemudian ada sifat logaritma apabila logaritma A basis B dikalikan dengan logaritma C basis A, nilainya ini sama saja dengan logaritma C basis B. Sifat ini kita terapkan, maka kita dapatlah nanti logaritma 5 basis 2 dibagi dengan 2, karena ini sudah sama, logaritma 5 basis 2, sehingga nanti ada bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut. Maka nanti untuk yang di ruas kanan ini nilainya sama saja dengan 1/2, atau bisa saja saya ganti menjadi 2 pangkat min 1. Nah, karena ruas kanannya sudah kita sederhanakan, maka bentuk soal kita bisa saya tulis kembali menjadi logaritma P ditambah 1 basis P kuadrat ditambah 4 sama saja dengan 1/2. Kemudian untuk menyamakan basis, 1/2 ini bisa saya ganti penulisannya menjadi logaritma P pangkat 2 ditambah 4, tapi saya pangkatkan dengan setengah, basis P pangkat 2 ditambah 4. Kenapa saya ubah penulisannya seperti ini? Agar basis di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Kalau sudah seperti ini, logaritmanya bisa kita eliminasi, jadi yang tersisa nanti adalah numerusnya. Maka dari sini kita punya informasi kalau misalkan saya sederhanakan, ini menjadi P ditambah 1 sama dengan P pangkat 2 ditambah 4 pangkat setengah. Untuk menghilangkan pangkat setengah ini, ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita pangkatkan dengan 2, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. P kuadrat ditambah dengan 2P ditambah 1 sama dengan P kuadrat ditambah dengan 4. P kuadrat dengan P kuadrat bisa kita eliminasi, sehingga nanti yang tersisa dari sini kalau ternyata nilai P itu sama saja dengan 3/2. Kalau P-nya sudah ketemu, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa nilai dari 4P kuadrat. Kalau misalkan kita substitusi jadinya 4 kali 3/2 dikuadratkan jadinya 9/4. Boleh kita sederhanakan 4-nya, maka hasil akhirnya nanti adalah 9, sehingga jawaban untuk nomor 2 adalah del. Berikutnya soal nomor 3. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 7X ditambah 1 sama dengan 0, X kuadrat ditambah 7X ditambah 1, X kuadrat dikurang 7X ditambah 1 sama dengan 0, maka persamaan yang akar-akarnya akar P ditambah akar Q dan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke. Dalam kasus ini kita akan membuat suatu persamaan kuadrat yang baru gitu. Dimana rumusan dari persamaan kuadrat yang baru itu adalah X kuadrat dikurang, untuk akar-akarnya nanti adalah alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti dari sini kita harus menentukan yang mana yang menjadi alfa dan yang mana yang menjadi beta. Misalkan saja dari sini P kuadrat ditambah Q kuadrat itu adalah alfa, dan di sini nanti akan kita mencari akar P ditambah dengan akar Q ini bernilai berapa. Dalam kasus ini kita sudah diberikan informasi kalau misalkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama, misalkan saja X1 itu adalah P, sementara X2-nya itu adalah Q. Berdasarkan persamaan kuadrat, sifat-sifat persamaan kuadrat, jumlah dari akar-akar X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Berarti dalam kasus ini karena B-nya bernilai minus 7 dan A-nya bernilai 1, maka nanti hasilnya adalah 7. Oke, dimana ini sama saja nanti dengan P ditambah Q. Sementara perkalian akar-akar X1 kali X2 itu adalah C per A. Dalam kasus ini nanti nilainya bernilai 1. Oke, ini sama saja P kali Q. Nah, dari informasi yang kita punya dan yang ditanyakan,
Untuk yang pertama, kita bisa mendapatkan P ditambah Q kuadrat dari penjumlahan akar-akar persamaan yang diberitahu. Berarti kan kalau misalkan P tambah Q itu bernilai 7, untuk mendapatkan P kuadrat ditambah Q kuadrat, boleh ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Sehingga dari sini nanti kita dapatlah kalau ternyata P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah dengan 2 kali P kali Q itu bernilai 49. Oke, karena P kali Q sama dengan 1, ini bisa kita substitusi langsung menjadi P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2 sama dengan 49. Atau kalau misalkan langsung saya substitusi, ini jadinya 47. Berarti alfanya kan sudah ketemu. Berikutnya, tugas kita adalah untuk mencari berapa nilai dari akar P ditambah dengan akar Q. Kalau misalkan akar P ditambah dengan akar Q, saya ganti penulisannya menjadi akar dari akar P ditambah akar Q, tapi saya kuadratkan. Maka penulisannya ini bisa saya ganti menjadi akar dari P ditambah Q ditambah dengan 2 kali akar P kali Q. Dengan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, ini bisa kita ganti menjadi akar dari P plus Q itu sama saja dengan 7 ditambah 2 kali akar 1, di mana akar 1 itu bernilai 1, maka saya dapatkanlah 7 ditambah 2 diakarkan, nanti hasilnya 3. Misalkan saja ini tadi akar P ditambah dengan akar Q. Oleh karena itu, kalau misalkan ini adalah alfa dan ini adalah beta, maka berdasarkan rumusan tadi kita sudah bisa menentukan persamaan kuadrat yang baru, yaitu X kuadrat dikurang 47 ditambah 3 ditambah dengan 47 dikali 3 bernilai 0. Maka kalau kita sederhanakan, ini sama saja X kuadrat dikurang 50x, nanti di sini 50x ditambah dengan 47 kali 3 itu sama saja dengan 141 sama dengan 0. Maka menyesuaikan dengan opsi yang ada, jawaban yang paling tepat nanti adalah C. Nomor 4, diberikan fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan 9x kuadrat ditambah ax dikurang b. Diketahui katanya fungsi ini melalui titik a, minus b dan juga titik b, minus a dengan syarat a tidak sama dengan b. Yang diminta dalam kasus ini adalah berapa nilai minimum dari fungsi tersebut. Kalau misalkan dari sebuah fungsi yang ditanyakan itu adalah nilai minimum, maka ketika kita menggunakan konsep turunan pertama, nilai minimum itu terjadi ketika turunan pertama dari fungsi tersebut bernilai 0. Tapi karena fungsi yang diberikan kita ini masih fungsi yang belum sempurna, maka kita harus mencari a dan b-nya dulu. Dan di sini kita diberikan informasi kalau si fungsi tersebut melalui dua titik. Yang pertama adalah titik a, minus b. Maksud dari melalui titik a, minus b adalah ketika x-nya bernilai a, maka y-nya harus bernilai minus b. Sehingga kalau misalkan titik ini saya substitusi ke fungsi yang diberikan, ini sama saja dengan 9a kuadrat ditambah a kuadrat dikurang b harus bernilai minus b. Oleh karena itu dari sini nanti minus b dengan minus b ini saling menghabiskan, maka bentuk yang paling sederhananya kita dapatkan 10a kuadrat sama dengan 0, maka a bernilai 0. Kemudian fungsi ini juga melalui titik b, minus a. Artinya ketika x-nya saya substitusi, berarti fb sama dengan 9b kuadrat ditambah a kali b dikurang b, dia harus bernilai minus a. Kalau misalkan tadi kita sudah diberikan informasi a itu bernilai 0, maka dari sini bisa saya sederhanakan kalau 9b kuadrat sama dengan b.
Maka dari sini bisa disederhanakan B itu bernilai 1/9. Karena A dan B nya sudah kita tentukan, berarti fungsi kita yang sebenarnya itu adalah fx sama dengan 9x kuadrat dikurang dengan 1/9. Ketika diminta turunan pertamanya, ini sama saja dengan 18x bernilai 0. Maka kita dapatkanlah x-nya 0. Tapi yang diminta di sini adalah nilai. Artinya, nilai minimum itu terjadi ketika x-nya 0. Dan bentuk ini belum selesai, maka kita harus substitusi ketika x-nya bernilai 0. Maka nilai paling kecilnya nanti adalah 1/9. Jawaban yang paling tepat nanti adalah C. 5. Diberikan sistem persamaan linear 2x plus 3y sama dengan A dan juga 1/7x ditambah 1/5y sama dengan 5. Kemudian di sini kita diberikan informasi tambahan kalau misalkan x plus y itu sama dengan 2a ditambah 3. Yang ditanyakan adalah berapa dari nilai A. Misalkan saja ini saya jadikan sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini adalah persamaan ketiga. Biasanya untuk tipe kasus seperti ini pasti ada hubungan dari sistem persamaan linear yang diberikan. Kalau misalkan persamaan kedua ini saya sederhanakan agar dia menghasilkan bilangan bulat, misalkan saya kali dengan 35, maka untuk persamaan kedua dia menjadi 5x ditambah dengan 7y sama saja dengan 175. Kemudian kalau misalkan kita hubungkan persamaan pertama dan persamaan kedua, misalkan persamaan pertama ini saya kali dengan 2, maka untuk persamaan pertama dia akan berubah menjadi 4x ditambah dengan 6y bernilai 2a. Kemudian kalau misalkan persamaan pertama dan persamaan ketiga saya jumlahkan, dia akan menghasilkan 5x ditambah 7y sama dengan 4a ditambah 3. Nah sekarang persamaan kedua dan persamaan baru yang saya hasilkan ternyata sama. Artinya 4a ditambah 3 itu sama saja dengan 175. Berarti dari sini 4a itu sama saja 172. Dan A itu harusnya bernilai 43. Sehingga jawaban yang paling tepat nanti adalah